Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 2. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Sekelompok staf geosentris memasuki venue. Beberapa senjata bius ditembakkan. Ariel jatuh ke tanah dengan keras, dan dengan cepat diseret keluar, yang berarti dengan berakhirnya arena grup ini. Tentu saja hasilnya adalah Yuri kalah. Semua orang melihat ini, dan itu juga mengejutkan semua orang. Orang seperti apa orang di balik topeng, yang sangat dihargai oleh pusat bumi. Dan bahkan Yuri bukanlah lawannya. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi topik hangat di pusat bumi dalam waktu dekat. Ketika Rizal dan Pedro meninggalkan lapangan, mereka bertanya kepada Pedro, orang ini pasti dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya, bukan? Apa menurutmu dia akan dikurung di zona A? Zona A. Pedro tiba-tiba berhenti. Hanya ada dua area di pusat bumi, yang terbagi menjadi A dan B. Area B adalah tempat kebanyakan orang di penjara, sedangkan area A adalah tempat yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh orang biasa. Alasan mengapa Pedro mengetahui keberadaan area A juga dari populasi lain terdengar. Selain itu, dia selalu curiga kakek Ariel ditahan di area A. Tapi sayangnya dia tidak pernah memenuhi syarat untuk menghubungi tempat ini. Jadi tidak ada tempat untuk membuktikan ide ini. Mungkin tidak, kata Pedro. Bahkan jika Yuri membunuh seseorang di arena grup, dia dikurung di ruang kurungan di area B. Meskipun orang ini sangat berbahaya, menurut pandangan Pedro, dia tidak akan langsung pergi ke area A. Itu belum tentu benar. Pusat bumi sangat mengincarnya. Bagaimana mungkin dia diizinkan tinggal di area B? Apalagi jika dia tinggal di area B untuk orang berbahaya seperti itu. Orang lain mungkin tidak berani keluar, jalan-jalan, kata Rizal. Mengenai apa yang dikatakan Rizal, Pedro tidak meragukan perubahan yang akan dia bawa ke area B. Siapa yang berani mendekati orang yang begitu menakutkan dengan mudah? Sudah hampir waktunya. Saatnya untuk kembali ke ruang kriminal. Jika kamu tidak ingin menderita setrum, berhentilah berbicara omong kosong, Pedro itu mengingatkan. Rizal waspada dan mempercepat langkahnya. Di pusat bumi, ada batasan waktu untuk bebas setiap hari. Dan ketika waktunya habis, semua orang akan berinisiatif untuk kembali ke ruang penjara. Karena tidak kembali berarti menderita. Jadi tidak ada yang berani tinggal di luar. Ketegasan seperti ini sangat ketat sehingga tidak ada yang berani tinggal di luar. Sangat tidak terbayangkan pelanggaran aturan terjadi di tempat seperti ini. Namun fakta ini memang terjadi setiap hari. Ketika Pedro pertama kali tiba, dia mengira dia datang ke pasukan yang disiplin. Orang-orang ini menjadi lebih patuh satu sama lain, yang membuatnya merasa luar biasa. Tapi seiring waktu, Pedro juga memahami mentalitas orang-orang ini. Tidak mampu menahan penindasan yang dibawa oleh pusat bumi. Jadi dia hanya bisa dengan jujur memilih untuk berkompromi. Tidak ada yang mau pergi ke ruang kurungan yang gelap. Dan tidak ada yang mau menderita rasa sakit yang disebabkan oleh senjata listrik. Ruang di ruang penjara sangat kecil. Untuk menghindari konflik antar orang, setiap orang memiliki kamar. Selain tempat tidur kayu, ada juga toilet. Sangat sederhana. Setelah kembali ke ruang penjara, Rizal berjongkok di sudut, seolah menghadap tembok dan memikirkan kesalahannya. Mengangkat lengan bajunya, garis-garis halus putih dan bekas luka hampir menutupi seluruh lengannya. Pusat bumi adalah tempat di mana orang mudah lupa waktu. Tidak ada sumber cahaya eksternal di sini, jadi tidak mungkin mengetahui apakah di luar malam atau siang. Pedro hanya dapat mencatat jumlah hari dengan cara ini. Dan setiap kali narapidana membuka pintu, dia akan memperlakukannya seperti sehari. Menghitung garis halus dan bekas luka di lengannya, sudah hampir setengah tahun. Tetapi dia masih belum menemukan apapun, dan tidak ada tanda-tanda kemajuan dalam masalah ini.
Area A adalah tempat yang tidak memenuhi syarat untuk dikunjungi. Jadi hampir tidak mungkin untuk memeriksa apakah kakek Ariel ada di area A. Kamu adalah penolong yang baik. Tapi sayang sekali. Bagaimana aku bisa mengendalikanmu dan membuatmu mendengarkanku? Kata Pedro pada dirinya sendiri. Memikirkan cincin itu di benaknya. Meski sudah berlalu, tetap saja membuat darahnya mendidih. Sekarang dia sangat membutuhkan bantuan untuk menerobos kesulitan. Rizal pada dasarnya adalah pemborosan yang tidak dapat dihitung. Dan pria bertopeng ini telah menjadi harapan Pedro. Tetapi kekuatannya juga membuat Pedro memiliki keraguan. Jenis orang ini mungkin tidak mungkin untuk mematuhi perintahnya dan membantunya dalam urusan, yang membuat Pedro sangat tertekan. Jika mengatakan bahwa suaranya sangat mirip dengan temannya, itu mungkin tidak akan berhasil dengan cara ini. Pedro tersenyum masam, dan dia merasa ide ini sangat bodoh. Teman yang mirip bahkan lebih buruk. Saat ini, ruang penjara tiba-tiba mulai bergetar. Meski sangat tipis, namun masih bisa dirasakan dengan mudah. Ini telah terjadi berkali-kali. Jadi penjara bawah tanah tidak terkejut. Gempa kecil seperti ini sering terjadi. Ada beberapa kali dalam sehari. Dan juga karena adanya gempa semacam ini Pedro lebih yakin bahwa pusat bumi benar-benar berada di pusat bumi. Namun, dia sangat terkejut bisa membangun gedung luar angkasa yang begitu besar di bawah tanah. Sejauh ini dia belum mengukur seberapa besar pusat bumi. Penjara lain, Ariel mengerutkan kening. Dia telah merasakan guncangan semacam ini beberapa kali di ruang gelap itu. Awalnya, dia juga mengira itu disebabkan oleh gempa bumi. Tetapi ketika dia merasakan getarannya dengan hati-hati, tapi itu tidak terlihat seperti gempa bumi. Tapi Ariel tidak yakin bagaimana kejutan semacam ini bisa terjadi. Di area khusus di tengah bumi, Yuri, yang dipukuli sampai mati, terbaring di tanah, dan ada seberkas cahaya yang kuat di depannya. Ada seseorang yang duduk di bawah sinar lampu. Karena cahayanya terlalu menyilaukan, dia hanya bisa melihat sosoknya dengan jelas, tapi tidak penampilan orangnya. Tapi Yuri tahu bahwa orang ini adalah orang dengan kekuatan tertinggi di pusat bumi. Dan dia adalah orang yang memenuhi syarat untuk Yuri. Keluar dari ruang tertutup dan bertarung dengan Ariel. Maaf, aku tidak menyelesaikan tugasmu. Tapi kali ini aku ceroboh. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kata Yuri pada sosok di bawah cahaya yang kuat dengan wajah memohon. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu sama sekali bukan lawannya? Bahkan jika kamu diberi 10 kesempatan lagi, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Kata sosok itu dengan acuh tak acuh. Dengan suara yang tebal dan kuat. Suara berat yang khas. Kalimat ini membuat Yuri panik seketika. Meski ada aturan untuk tidak membunuh orang di pusat bumi. Jika dia membuat marah orang di depannya, dia hanya akan mati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi lawannya? Hanya saja aku tidak sengaja dikalahkan olehnya. Selama kamu memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan membuktikannya padamu. Yuri berkata dengan penuh semangat. Dia tahu, begitu dia kehilangan miliknya nilai pakai, hidupnya akan berakhir di sini. Aku tidak membutuhkanmu lagi sampah. Akan ada master yang menggantikanmu segera. Jadi, sosok itu berhenti sejenak. Lalu melanjutkan, akhirmu adalah kematian. Yuri menunjukkan kepanikan, tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia bangkit, berlutut di depan sosok itu, bersujud dan berkata, "Tolong, lepaskan aku. Beri aku kesempatan lagi, dan aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Orang itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Melihat gerakan ini, beberapa staf berjalan menuju Yuri. Dalam pandangan putus asa, Yuri menutup matanya tak berdaya, mengakhiri hidupnya di pusat bumi. Setelah kematian Yuri, sosok di bawah cahaya yang kuat akhirnya mengungkapkan wajah aslinya. Wajah yang begitu indah hingga keterlaluan. Kata tampan tidak lagi cukup untuk menggambarkan penampilannya. Ketika dia tertawa, ada juga rasa baik dan jahat. Bersihkan tempat ini untukku. Bau darah dari limbah ini terlalu banyak. Sepertinya dia tidak menemukan kekurangan dalam dirinya. Dia adalah orang yang mendekati kesempurnaan. Aku tidak berharap orang ini benar-benar mampu. Di luar dugaanku.
Tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Jika kamu dapat bertahan dalam pertempuran keras berikutnya, aku akan memberimu bantuan belas kasihan. Aku akan memberimu kesempatan. Tetapi jika kamu mati di sini, kamu akan jadi makanan ikan. Dalam beberapa hari berikutnya, di ruang penjara, Ariel tidak terbuka bahkan ketika sudah waktunya pelepasan sanda. Pedro bertanya-tanya apakah dia masih tinggal di area B, dan memiliki keinginan untuk mencari tahu. Tetapi ruang penjara terbuka, dan jika dia mengubah rutenya sesuka hati, jika ini diperhatikan oleh pusat bumi, itu akan menjadi masalah jangka panjang penjara menunggunya. Jadi Pedro hanya bisa pasrah pada dorongan rasa ingin tahu. Bersambung.